penjelasannya ya. Hmm, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi praktikum pagi ini ada 5 topik ya. Nanti akan dibagi per kelompok eh, sesuai dengan tutornya masing-masing. Tujuannya dari praktikum toksisitas ini adalah untuk menjamin keamanan dari suatu produk ya, baik itu obat, herbal, dan sebagainya. Dan tujuannya di sini yang pertama adalah mengetahui tingkat toksisitas nyawa dengan rute pemberian yang berbeda. Karena rute berbeda, tingkat toksisitas kemungkinan juga berbeda. Berikut juga dengan organisme uji. Meskipun senyawanya sama, kalau organismenya beda, misalnya tikus dan mencit, kemungkinan juga berbeda tingkat toksisitasnya. Kemudian yang kedua adalah tingkat toksisitas senyawa dengan organisme yang berbeda dengan rute pemberian yang sama. Tadi sudah ya, kalau yang satu ini rutenya berbeda, tapi organismenya sama. Contoh rute oral sama subkutan, tapi organismenya sama, yaitu mencit. Yang kedua, organismenya berbeda, tapi rutenya pemberian sama. Misalnya mencit dan tikus, rutenya oral. Jadi tingkat toksisitasnya bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah penentuan LD50 dan LC50 serta tingkat toksisitasnya. Jadi LD50 ini dipakai untuk hewan uji coba yang hidup di darat ya. Kalau yang LC50 hidup di air atau di udara. Contohnya misalnya seperti ikan kalau LC50, kalau yang LD50 ini seperti mencit dan tikus ya. Nah, kemudian setelah LD50 dan LC50 ketemu nanti toksisitasnya. Yang keempat, mengetahui tingkat toksisitas nyawa dengan lama paparan waktu yang berbeda. Contoh misalnya akut, akut dan kronik. Ya, jadi makin lama biasanya tingkat toksisitasnya makin tinggi. Kemudian yang terakhir, mengetahui tingkat toksisitas nyawa pada beberapa fase hidup. Ya. Jadi misalnya pada embrio atau pada balita, kemudian pada remaja, juvenile, atau pada dewasa, kemungkinan juga nanti hasilnya berbeda. Saya langsung aja untuk teori nanti bisa dibaca sendiri. Saya langsung ke percobaan satu nih ya. Jadi nanti bisa dilihat di web ini. Cuman ini sudah langsung saya berikan data ya. Jadi senyawa yang mau kita uji di sini adalah kurkumin. Kemudian spesiesnya di sini ada 2, yaitu mais, mencit ya, dan red ficus. Dan ini rute pemberiannya yang ada di sebelahnya. Yang ini IV, SC, subkutan, IV, dan oral. Dan ini nilai LD50-nya. Tingkat reliabilitasnya sekian. Nah, tugas Anda di sini nanti adalah menentukan tingkat toksisitasnya berapa kalau LD50-nya sekian ini. Nah, untuk tahu tingkat LD50-nya berapa, ini sudah ada tabel ya. Kalau LD50-nya 50 misalnya, berarti dia sangat toksik. Kalau 100 misalnya kan berada di range ini ya, yaitu toksik ya. Sebagai salah satu contoh, kita lihat di sini hewan ujinya mencit ya diberikan secara subkutan 240 LD50-nya. Kamu lihat di sini 240 masuk kategori yang mana? Ya, nilai 240 kan ada di sini. Nah, berarti lihat kategorinya apa di situ. Kemudian yang berikutnya, nah ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk percobaan satu ya. Jadi setelah menentukan tingkat toksisitasnya atau derajat toksisitasnya, di sini ada pertanyaan kedua. Mengapa kurkumin dengan rute pemberian yang sama dan hewan coba yang berbeda menghasilkan nilai LD50 yang berbeda? Nah, di situ memang ada data rute sama, hewan cobanya berbeda. Nah, rutenya yang sama IV, spesiesnya berbeda. Nah, bisa dilihat LD50-nya berbeda. Nah, itu kamu bahas ya, jawabannya apa. Kemudian rute pemberian berbeda, hewan coba sama, LD50-nya berbeda. Ada juga di tabel, kalian bisa lihat nanti. Dan dijawab
apa penyebabnya ya. Kemudian kita lanjut ke percobaan yang kedua. Ini masih menggunakan hewan coba yang hidup di darat, yaitu mencit. Nah, di sini obat yang diuji adalah obat M, dosisnya 10 pada kelompok 1, kemudian 20 kelompok 2, kelompok 3 40, kelompok 4 80, diberikan paparan secara akut 7 hari. Kemudian di situ dihitung pada hari ke-7 apakah ada kematian untuk menentukan berapa sih tingkat toksisitas dari obat M ini ya. Nah, untuk menghitung LD50 di sini kita ada dua cara. Yang pertama pakai rumus Weil. Rumusnya ini log M sama dengan log D plus D dalam kurung F plus 1. Nah, LD50 ini kita notasikan M ini ya. Nah, ini kalau log M berarti log LD50. Nah, dosis terkecilnya di sini 10, dosis kelipatannya 2 karena naik ya. 10, 20, 20, 40. Nah, itu kenaikannya 2. Kemudian faktor tabel Weil 0,7. Nah, ini tinggal memasukkan aja. Sebenarnya bisa ada caranya ya untuk melihat tabel ketemu 0,7 pokoknya. Nah, ini nanti akan kamu isi berapa. Nah, nanti akan didapatkan nilai log dalam bentuk log M dulu. Nah, untuk mengetahui LD50-nya berapa, berarti nanti diantilogkan. Jadi nilai yang sudah diperoleh ini nanti diantilogkan ya. Nah, cara yang kedua pakai regresi linier. Jadi dibuat ini ya persamaan. Jadi memasukkan X-nya di sini adalah log dosis, sudah dilogkan ya berarti dosisnya. Kemudian Y-nya adalah persen kematian. Nah, bisa dilihat di sini. Ini cara menghitung dosis 10 mg. N ini ulangan, log dosisnya berarti log 10 sama dengan 1. Nanti dicari ya di kalkulator log 20 itu berapa, dan sudah diisi. Ini jumlah kematiannya. Nah, persen kematian di sini adalah jumlah yang mati dibagi jumlah sampel dalam satu kelompok, yaitu 5 kali 100%. Nah, ini sudah dalam bentuk persen, yaitu 20%. Nanti yang lainnya diisi. Nah, yang dimasukkan dalam persamaan regresi adalah nilai lognya ini versus persen kematian. Jadi mau tidak mau ini harus diisi dulu, ini harus diisi. Karena kalau nggak diisi, nanti nilainya nggak akan ketemu. Ya. Nah, ini persen kematian versus log dosis. Nah, nanti setelah ketemu, diisi 50-nya berapa. Y-nya, Y50%-nya berapa di situ. Ya. Terus nanti akan ketemu nilai X. Ya, persamaannya kan ini. Y-nya di sini adalah persen kematian, X-nya adalah log dosisnya. Nah, nanti X-nya ketemu sudah dalam bentuk log dosis. Nah, supaya kita tahu dosisnya berapa, berarti diantilogkan juga. Ya. Harusnya rumus Weil dan regresi tidak jauh berbeda nilai LD50-nya. Pertanyaan di sini menghitung LD50 dengan cara Weil dan regresi, kemudian menghitung LD50-nya masuk kategori apa ya di situ, toksik atau tidak toksik atau apa, dan ada konversi ya pada manusia ya, dari LD50 mencit ini. Nah, itu bisa dilihat pada tabel 4 nanti konversinya bagaimana. Dan nanti kalau di mencitnya ketemu sekian, nanti tinggal dikalikan kalau ke manusia 387,9. Ini konversi pada usia ya. Nah, itu untuk yang percobaan kedua. Jadi percobaan 2 ini menentukan LD50 ya. Dari suatu herbal atau obat ya. Kemudian percobaan ketiga di sini kita ingin melihat tingkat toksisitasnya dari suatu produk yang diberikan pada lama waktu yang berbeda, yaitu akut 7 hari, subakut atau subkronik 21 hari, dan yang kronik 40 hari. Nah, di sini dosis yang diberikan ada 5, yaitu 500 sampai 12.000, diulang 3 kali ya untuk hewan coba. Tiap kali ulangan ada 10 ekor. Kemudian pengamatan dilakukan tiap hari, catat ya,
hingga diperoleh data hasil seperti yang tertera pada tabel 5, 6, dan 7. Ya. Ini sama nanti hitung LC50-nya dengan menggunakan persamaan regresi linier, yaitu Y % kematian dan X ini dosis. Ya. Jadi kita sudah tidak pakai log lagi, tapi pakai dosis saja. Ya. Jadi langsung tidak usah dilogkan. Nah, ini tugas percobaan 3 ya, menghitung LC50 dari suatu produk ya yang diberikan paparan akut, subakut, dan kronik. Berarti ada 3 nanti nilai LC50. Kemudian dibandingkan dari 3 waktu yang berbeda itu mana yang paling toksik ya. Dan pertanyaan berikutnya, apa tujuan melakukan uji toksisitas akut, subakut, dan kronik. Nah, ini untuk yang hasil data toksisitas akut ya, ini N ulangan, ini dosisnya. 1, 2, 3 ini adalah ulangan 1, 2, dan 3. Masing-masing ulangan ada 10 ekor. Dan di sini nilai 0, 1 ini menunjukkan jumlah ikan yang mati. Ya. Nah, rata kematian bisa dihitung dari sini ya, mulai ini saya ambil contoh ya. Ulangan 1 mati 5, ulangan kedua mati 7, ulangan ketiga mati 6. Ya, ini kalau di total jumlahnya ada 18 ya. Karena ini ada 3 kali ulangan berarti 18 dibagi 3 berarti ratanya adalah 6. Kalau ini udah kelihatan 0 ya, 0 dibagi 3 ya 0. Kalau ini berarti 3/3 berarti rata kematiannya 1 dan seterusnya. Nah, ini untuk persen kematian ini bisa dihitung dari rata kematian dibagi jumlah ikan yang ada pada satu ulangan ini. Jadi satu ulangan ini ada 10 ya. Sedangkan nilai ini menunjukkan jumlah yang mati. Ini sebagai rata kematian 6/10 ya, jumlah ikannya dalam satu kelompok ulangan ini kan ada 10, berarti 6/10 kali 100, 60%. Nah, nanti yang dimasukkan datanya adalah dosis versus persen kematian. Ini persen kematiannya. Dari berapa itu? 6 ya, 6 dosis ya. Maaf, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini contoh ya, 8.000,60%. Nanti ketemu berapa LC50-nya. Begitu juga hal yang sama untuk paparan subkronik ya dan kronik. Nanti tinggal diisi LC50-nya berapa untuk menentukan tingkat toksisitasnya toksik, tidak toksik, atau sangat toksik, kembali lagi ke tabel yang ini. Ya. Cuman ini karena LD ya, kalau LC50 berarti nanti ini adalah miligram per liter ya. Sama, pokoknya misalnya ketemu 53 miligram per liter berarti dia masuk kategori yang toksik berarti. Nah, itu untuk percobaan ketiga. Saya lanjutkan sekarang percobaan keempat. Percobaan keempat ini melihat efek toksisitas pada kelompok organisme yang berbeda, artinya fase hidup yang berbeda. Di sini mesti menggunakan ikan, yaitu pada ikan yang masih embrio atau bayi ya, kemudian juvenile, remaja, dan dewasa. Ini produk yang diuji adalah produk P ya. Lama paparannya tapi 7 hari ya, akut ya, tentang dosisnya 500 sampai 12.000 mg per liter. Prinsipnya sama, 3 kali ulangan, masing-masing ulangan ada 10 ekor ya. Nah, didapatkan data nanti ya, persen kematian dan dosisnya seperti yang tadi pada percobaan ketiga ya. Nah, di sini pertanyaannya nanti menghitung LC50 untuk fase hidup embrio, juvenile, dan dewasa. Jadi ada 3 nilai LC50. Kemudian membandingkan antar LC50 dari 3 kelompok itu ya. Dan yang ketiga nanti Anda harus mencari ya apa tujuan dilakukan uji toksisitas pada 3 fase hidup yang berbeda. Nah, ini tabelnya, ini
dosis versus apa ini persen kematian ya. Ini ulangannya. Nah, ini nanti sebagai contoh saya ambil ini ya yang 2.500 3 kali ulangan. Ulangan 1 yang mati ini sudah dalam bentuk prosen, 30%, 20 dan 40%. Ya, ini lihat satuannya. Berarti ini kalau di rata-rata adalah jumlahnya 60 plus 30 berarti 90 dibagi 3 30. Nanti SD-nya dicari ya. Dan seterusnya diisi dulu ini ratanya persen kematian. Ini ingat ya sudah dalam bentuk prosen. Kalau yang tadi masih dalam bentuk jumlah, kemudian dihitung persen kematiannya. Kalau ini sudah dalam bentuk persen kematian ya. Nah, nanti dimasukkan persamaan regresi ya, dosis versus persen kematiannya. Nanti akan ketemu persamaan regresi Y sama dengan Bx plus A. Nah, nilai Y-nya nanti diganti dengan 50, nanti nilai X-nya akan ketemu. X ini menunjukkan dosisnya nanti, ya. Sama dengan yang ada di percobaan ketiga tadi. Ya. Nah, nanti untuk yang apa ini juvenile bisa dilihat data-datanya ini yang harus diisi ya, yang ya, nanti ada 3 LC50 yang berbeda. Ya. Itu yang ada 4 ya, 4 percobaan nanti dikerjakan per ini ya kelompok ya, dan nanti eh, tutor akan membagi siapa pada beberapa orang yang mengerjakan percobaan 1, 2, 3 sampai 4. Ada pertanyaan sebelum saya tutup?